Pak Sony, program Tidur Sri sampai sekarang masih belum dapat relawan. Apa yang mau Anda sampaikan di konferensi pers ini? Program ini dapat sorotan dunia, bisakah Anda beri jawaban? Kamu belum genap 18 tahun, gak memenuhi syarat jadi relawan program Tidur Sri. 3 hari lagi bakal memenuhi syarat. Ikut program ini, kamu bakal masuk ke kapsul tidur ini selama 30 tahun. Ada kemungkinan gak bisa bangun lagi. Anda yakin? Mau jadi relawan pertama? Yakin. Setelah masuk ke kapsul tidur ini, kamu bakal terputus dari dunia ini. Masih ada orang yang Anda sayangin dan sulit buat ditinggalin gak? Gak ada lagi. Baiklah, ini surat pernyataan. Tolong ditandatangani. 3 hari lagi bakal ada orang yang jemput kamu. Sri Firmansyah, kamu itu adik kandung Pak Sony, pencetus program Tidur Sri. Pak Sony, bisa jelasin perkembangan program ini? Penelitian ini telah disiapkan selama 5 tahun. Namanya diambil dari nama adikku, Sri Firmansyah. Penelitian ini akan beri kontribusi pada ilmu sains. Kalau Pak Sony tahu, kamu jadi relawan pasti bakal sedih. Seluruh orang di Ketua Genus tahu, 3 putra keluarga Firmansyah paling sayang sama adiknya. Itu semua masa lalu. Aku pernah punya keluarga yang bahagia. Hari-hari itu kayak mimpi indah. Ayo pulang bareng kami, mulai sekarang kita itu keluarga. Dari kecil aku dibesarin di panti asuhan. Mereka yang bawa aku pulang. Buat aku ngerti apa itu cinta. Bagus. Hari ini ulang tahun ke-10 yang Sri rayain bareng keluarga kita. Benar. 2 tahun lagi putri kecil kita bakal genap 18 tahun. Nanti kita pastiin adik kita jadi cewek paling bahagia sendiri. Oke, janji harus ditepati ya. Ayo potong kuenya. Waktu itu beneran bahagia banget. Saking bahagianya sampai aku lupa. Semuanya ada batasnya. Kebahagiaan yang bukan milikku berakhir di usia 16 tahunku. Siska, anak kandungku, akhirnya ibu menemukanmu. Ma, Bagus. Kedepannya papa gak akan biarin kamu terluka lagi. Tenang saja, semua kakakmu juga akan lindungi kamu. Aku hampir lupa. Aku cuman anak angkat. Diam-diam nikmati kebahagiaan orang lain. Pada akhirnya harus dikembalikan. Dasar pencuri, merebut tempat orang lain. Akulah putri kandung keluarga Firmansyah. Siska, kami sudah pulang. Siska, Kamu kenapa Siska? ini sakit gak? Adik, kenapa kamu dorong aku? Kalau kamu gak suka aku pergi saja. Bukan gitu. Kamu sendiri yang jatuh dari tangga. Aku cuman mau nolongin kamu. Siska itu anak kandungku. Kamu cuma anak angkat, beraninya kamu sakitin dia. Kamu gak tahu Siska punya sakit jantung? Aku beneran kecewa sama kamu. Kenapa kamu jadi sejahat ini? Seharusnya dulu kami gak usah mengangkat. Dasar gak tahu terima kasih. Kalau sampai kejadian lagi, pergi dari rumah keluarga Firmansyah. Program Tidur Sri, prosesnya sekarang terhenti. Aku di sini buat cari relawan dari masyarakat. Kami janjikan hadiah tertinggi untuk Anda dan keluarga Anda. Ini surat kematiannya. Mulai saat ini gak ada lagi yang namanya Sri Firmansyah. Identitasmu akan dirahasiakan, termasuk Pak Sony dan keluargamu. Dalam 3 hari, kalau kamu menyesal, boleh hubungi aku kapan saja. Terima kasih banyak. Kak, aku mau jadi relawan pertamamu. Anggap saja balas budi ke keluarga Firmansyah. Siska, sudah ku bilang, kau tunggu di rumah, nanti kita antar kau tes kesehatan. Iya, jantungmu kurang sehat. Nggak boleh sembarangan jalan-jalan. Gak apa-apa kakak-kakak, kalian sibuk banget. Aku gak mau nyusahin kalian lagi. Kamu adik kandung kita. Ya wajib dong, kita sayang. Tinggal 3 hari lagi, ulang tahun aku yang ke-18. Mungkin saja ini ulang tahun terakhir aku. Kok Sri ada di sini? Darah rendahku kambuh lagi. Sri? Kak, dadaku sakit. Siska, apa penyakit jantungmu kambuh lagi? Kak, cepat jalan. Sri ini pasti pura-pura lagi. Kamu lupa dia sering berpura-pura. Sekarang kita cepat jalan, antar Siska ke rumah sakit. Kak, sakit banget. Kak,
Masih belum puas aktingnya? Sana pura-pura mati saja. Kalaupun aku besok hilang dari dunia ini, kayaknya kalian juga gak bakal peduli. Dan semoga kalian bahagia selamanya. Dek, kamu kenapa? Jangan nakutin kakak. Aku bakal cari dokter dari seluruh dunia buat kamu. Kamu pasti bakal sembuh. Ini semua salah kakak. Kakak gak perhatiin kamu. Kak, Jangan nangis, Dek. Kak. Birina, ternyata cuma mimpi. Aku bawain bubur kesukaanmu. Kamu sudah alami darah rendah selama 10 tahun. Kenapa gak kasih tahu ke tuan muda? Dulu takut bikin mereka khawatir. Sekarang gak penting lagi. Irfan, cepat kamar ini. Papa, Mama. Salah masuk kamar. Siska di sebelah. Kamu kenapa lagi? Sudahlah, jangan buang waktu di sini. Siska lagi nunggu kita. Enak banget. Padahal dulu kalian sangat dekat. Kok sekarang jadi begini? Nona, kamu beneran mau jadi relawan itu? Penelitian ini perjuangan 5 tahun kakak pertama. Juga hal terakhir yang bisa kulakukan untuk keluarga Firmansyah. Birina, kamu harus bantu aku jaga rahasia. Nona, Merekam hari yang bahagia. Walau hari ini aku sakit, tapi semua keluargaku ada di sampingku. Sini Siska, mumpung masih hangat minum buburnya. Mama, ini masakin khusus buat aku. Tentu saja, orang lain mana dapat. Ayo, minum satu suap lagi. Sri, ibu masakin bubur buat kamu. Aku paling suka bubur buatan ibu. Kalau kamu ingin bubur, ibu bikin tiap hari. Enak nggak? Punya ibu enak banget. Ayo, minum buburnya. Semua keluargaku ada di sini sekarang. Padahal sudah larang mereka datang, tapi mereka semua khawatir banget. Kamu kan satu-satunya adik perempuan kami, ya? Mana mungkin biarin kamu sendirian di ruang rawat? Jadi ini rasanya jadi adik perempuan spesial ya? Aku juga pengen banget dimanja. Punya 3 kakak cowok, bahagia banget. Aku juga pengen banget jadi adik mereka. Gak bisa, soalnya aku satu-satunya adik mereka. Hari ini aku yang datang duluan. Adik harus naik mobilku. Kemarin giliran kamu, sekarang pasti giliran aku. Aku nggak bisa lihat. Kasih jalan dikit. Adik, sini. Hey, udahlah. Kalian berhenti ribut gitu. Hari ini kita pulang bareng. Ayo. Dari awal, di keluarga ini, aku cuma pengganti. Halo? Apa? Relawannya sudah dapat? Sudah 5 tahun. Akhirnya ketemu juga. Siapa dia? Pak Sony, relawan itu... Pak Sony, Anda sudah perintahkan. Identitas relawan harus dijaga rahasianya. Siapapun gak boleh bocorin, termasuk Anda. Benar. Peraturan gak boleh dilanggar. Keluarga relawan harus diperlakukan dengan baik. Semua biayanya ditanggung sama keluarga Firmansyah. Pak Sony, di data relawannya ditulis dia yatim piatu. Yatim piatu. Kalian temenin dulu Siska di sini. Aku mau jenguk sebentar. Berhenti. Siska itu adik kandungmu. Dia masih sakit. Gak apa-apa, Papa. Aku sudah biasa sendiri. Siapa tahu adik lebih butuh ditemenin. Sri sudah bareng kita 12 tahun. Sekarang dia di rumah sakit. Masa nggak jenguk bentar? Aku juga ikut. Birina, dulu waktu aku di panti asuhan, gak pernah berharap punya keluarga. Tapi Tuhan kasih aku hadiah buat aku bisa ketemu mereka. Aku baru sadar, ternyata hidup bisa manis. Tapi gula yang sudah basi,
Rasanya kayak racun. Kalau bisa milih ulang, aku gak mau lagi jadi keluarga mereka. Sri Firmansyah, selama ini keluarga Firmansyah sudah bikin kamu tersiksa, benar kan? Kak, Kita harusnya dengerin kata ayah dan ibu, nggak perlu datang jenguk kamu. Jadi nggak bakal dengar kata-kata kejam kayak gini dari kamu. Kamu beneran buat aku kecewa. 12 tahun ini, kita anggap kamu adik kandung. Kamu beruntung jadi anak dari keluarga Firmansyah. Setelah susah payah naik, kamu masih belum puas. Apa maksudmu? Jelaskan. Apa maksud omonganmu tadi? Nona, bukan maksudnya gitu. Dia anggap keluarga Firmansyah lebih penting dari nyawanya sendiri. Bahkan sampai... Birina. Tadi aku asal ngomong. Kakak-kakak, jangan marah ya. Sudahlah. Lagian dari dulu kalian juga gak suka aku. Kali ini juga gak beda kok. Tuan muda kedua. Hasil pencocokkan kornea mata cocok. Kamu serius? Benar. Syukurlah. Kak, akhirnya kamu bisa lihat lagi. Sri, aku bisa lihat dunia lagi. Nanti aku nggak mau lagi dengar. Kamu bilang mau jadi mataku. Kak, hati-hati ada tangga. Kak, jangan takut, aku bakal jadi matamu. Oke. Kalau gitu, kakak bantu aku lihat dunia lebih banyak lagi. Permisi. Boleh minta tolong nggak? Silahkan. Tolong seminggu lagi donorin kornea mataku. Donor kornea mata. Sudahlah. Hari ini keluarga Firmansyah dapat 2 kabar baik. Jangan gara-gara hal kecil malah gak senang. 2 kabar baik. Kamu belum tahu ya? Program Tidur Sri sudah dapat relawan yang cocok. 3 hari lagi kami persiapkan pesta syukuran buat rayain kabar bahagia ini. Memang harus dirayain. 3 hari lagi tuh pas hari ulang tahunku. Kalian pasti sudah lupa. Kalau tahu relawannya itu aku, kalian bakal sedih-sedikit saja nggak? Kau jangan lupa hadir. Soalnya program itu gunain namamu. Oke. Tuan muda ternyata diam-diam sudah siapin kejutan ulang tahun buat kamu. Kayaknya mereka masih peduli padamu. Gimana kalau... Suka gak? Cantik banget. Hak tinggi sebagus ini harusnya cuma putri yang bisa pakai. Sri juga seorang putri. Nanti pas kamu 18 tahun, kakak bakal pesenin sepasang sepatu kaca yang cuma ada 1 di dunia. Ini bukan ukuranku. Kenapa kamu suka curi barang orang sih? Ini sepatu yang kakak pesan khusus untukku. Sudah kotor gara-gara tanganmu. Ternyata bukan buat aku. Kakak... Mana sopan santunmu? Kenapa ambil barangnya Siska? Maaf. Aku kira itu untukku. Kepedean banget. Apa semua barang di rumah ini untukmu? Sebenarnya aku yang kegeeran. Kalian gampang banget berjanji. Hanya aku yang anggap serius janji itu. Kalau adik suka, kasih saja ke dia. Lagian aku juga gak pantas pakai sepatu secantik itu. Sembarangan. Asal anak ibu suka, jangankan sepasang sepatu hak tinggi, seluruh isi toko pun ibu akan beli untukmu. Mama. Sri Firmansyah, sepatu saja mau kamu rebut dari Siska. Di rumah ini, gak semua yang kamu mau bisa didapatkan. Iri hati dan serakah banget. Bersihin sepatunya. Terus minta maaf ke Siska. Sri, coba bilang ke Ayah, apa permintaanmu tadi? Bahkan, kalau kamu mau bintang di langit, Ayah akan ambilkan untukmu. Anak kesayangan kita pantas dapatin yang terbaik. Aku cuma mau keluarga kita selalu bersama. Oke. Pinter banget. Akhirnya cuman aku yang gak bisa lepasin masa lalu. Mereka lah yang sebenarnya keluarga. Biar aku saja yang bersihin buat Nana Siska. Birina, aku saja. Sudah, nggak usah dibersihin lagi. Lain kali jangan gini lagi. Gak bakal ada lain kali kok.
Makasih ya kak, sudah kasih aku sepatu. Aku suka banget. Aku pasti akan pakai ke pesta perayaan. Sudah. Kalau kamu juga suka, kakak bisa pesenin lagi buat kamu. Makasih ya kak. Gak usah lagi. Gak tahu diri banget. Dulu semua keluarga manjain kamu. Makanya kamu jadi serakah dan gak pernah puas. Kakak ketiga, aku bentar lagi juga bakal pergi. Kalian gak bakal kesel gara-gara aku lagi. Siapa yang acak-acak kamarku? Dek. Akhir-akhir ini badanku lagi nggak enak. Kakak-kakak merasa kesulitan naik turun tangga. Jadi suruh aku pindah ke sini. Kamu nggak keberatan kan? Kalian yang suruh dia pindah ke kamarku? Ibu bilang kamarmu punya pencahayaan yang bagus. Cocok untuk pemulihan Siska. Siska badannya lemah, jangan berebut sama dia. Rebut? Sejak dia balik ke rumah, aku kapan rebutan sama dia? Apalagi yang mau kamu katakan? Siska sendirian di luar sana. Menderita selama bertahun-tahun. Cuma satu kamar doang kasih ke dia. Kenapa sih? Oke. Aku ganti. Gak boleh ganti. Aku punya OCD. Aku nggak suka orang lain sentuh barangku. Kalau gitu, kamu mau aku tidur di mana? Masih ada kamar tamu. Sri, tahan dulu beberapa hari. Oke. Lagian aku gak bakal lama tinggal di rumah ini. Aku bantuin kamu. Gak usah. Tuan muda, kamar tamu itu berantakan banget. Lampunya mati, ada kecoa pula. Kamu buat tinggalin manusia. Kamu sekarang beresin. Gak apa-apa, Birina. Aku bantu kamu ya, Dek. Kamu anak angkat. Dasar apa rebutan sama aku? Dek, kamar ini pencahayaannya paling bagus di rumah. Lalu barang-barang ini kita pilih dengan teliti. Wah. Lalu kasur ini pesan langsung dari Prancis. Begitu juga semua furniturnya. Kalau ada yang adek nggak suka, bilang saja kita ganti. Aku suka banget. Kalian baik banget sama aku. Itu karena di hati kita, kamu selalu yang paling penting. Ternyata rumah ini sudah gak ada tempat buatku. Kimi? Tangan kamu luka parah. Kok nggak bilang? Aku nggak mau buat kalian khawatir. Kak, kalian ada lihat Kimi gak? Kamu masih sebut kucing jelek itu, dia cakar Siska. Tunggu sampai aku nemu dia, aku akan beresinnya. Kimi gak pernah sakitin orang. Kakak, kamu yang kasih Kimi ke aku. Kamu tahu banget. Orang saja bisa berubah, apalagi kucing. Mending dia jangan balik lagi. Memang semuanya bisa berubah. Jelas-jelas kalian yang bawa dia pulang. Gak apa-apa. Di rumah ini bukan hanya kucing yang diabaikan. Kalau aku nemuin dia, aku bakal bawa dia pergi. Tadi kita agak keterlaluan ke dia nggak? Ayo kita lihat dulu. Kimi? 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 Kenapa? Sri, Dek, jangan sedih ya. Kamu suka nggak kado dari aku? Ternyata kamu yang bunuh Kimi.
Aku akan mencekikmu. Sri! Kak, dia yang bunuh Kimi. Bukan aku. Kenapa kamu fitnah aku? Kamu gak jagain kucing dengan baik, malah salahin orang lain. Sudahlah, nanti aku beliin kucing lain. Sudah malam. Di luar dingin. Mending balik dulu. Aku nggak bisa balik lagi. Nanti pas kita gak di rumah, dia yang temenin kamu ya. Nih, Wah, pintar banget. cepat kasih dia nama. Namanya Kimi saja. Oke? Kimi. Kakak-kakak semua sudah berubah. Kamu bakal ninggalin aku juga. Salju gede banget. Gak pulang juga. Kenapa keras kepala banget? Tadi kamu kau pukul dia. Dulu kamu gak berani ngomong gitu ke dia. Aku... Kimi, jangan takut ya. Aku bentar lagi nyusul kamu kok. Sri! 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 Mimpi lagi. Akhirnya kamu bangun juga. Kamu pingsan semalaman. Jangan bandel gitu lagi ya. Maaf ya Sri. Kakak gak seharusnya pukul kamu. Sri, badanmu masih ada yang gak enak nggak? Ini baju pesta yang kami siapin buatmu. Hari ini sangat penting. Kamu harus pakai pakaian terbaik. Kalian masih ingat gak hari ini hari apa? Tentu saja. Hari ini pesta perayaan program Tidur Sri. Sebenarnya apa yang aku harapkan? Mana mungkin mereka ingat ulang tahunku. Ternyata hari ini cuma perayaan buat kepergianku doang. Ini apa? Gawat, gawat. Penyakit jantung Nona kambuh. Alasan itu lagi. Aku nggak apa-apa. Kalian lihat kondisinya. Sri, kamu jagain diri kamu dulu ya. Kakak janji, setelah pesta ini selesai, aku bakal beliin kamu kucing yang sama persis kayak kemarin. Kali ini, aku nggak nunggu lagi. Asami datang. Terima kasih atas kedatangan para hadirin buat ikut merayakan kesuksesan program Tidur Sri Keluarga Firmansyah. Ini semua berkat relawan misterius itu. Ayo kita bersulang untuknya. Selain itu, anak perempuan keluarga Firmansyah yang hilang sudah ditemukan sejak 2 tahun lalu. Aku gunakan kesempatan ini buat resmi umumin ke semua orang, program Tidur Sri diganti nama jadi Program Tidur Siska. Siska dan Sri, orang paling penting di keluarga Firmansyah. Kakak, mulai sekarang keluarga Firmansyah gak akan ada Sri lagi. Proyek terakhir sudah kehabisan dana. Gimana kalau kamu investasi dikit lagi? Kakak keduamu beneran buta. Aku rasa dia kayak orang normal. Tentu saja buta. Kakak, aku udah bakarin daging buatmu. Ayo dimakan. Oke. Kamu tega banget, itu kakak kandungmu. Kakak kandung. Kakak. Kakak.
dorong kakak. Sri, kamu... Kakak, bukan aku. Tadi aku mau jagain kamu biar gak jatuh ke alat pemanggang. Kamu bohong. Tadi banyak orang lihat. Gak mungkin mereka sengaja jebak kamu kan? Benar, kami semua lihat. Kamu yang dorong tuan muda. Cukup Sri, hari ini hari bahagianya keluarga Firmansyah. Jadi aku gak mau perpanjang soal ini. Kak, kamu gak percaya aku? Kalau tadi di depanku ada alat memanggang, kenapa Siska gak beritahu aku? Lagian, mana mungkin kamu pertaruhkan nyawa demi selamatin aku? Aku akan... Kakak! Kak, kamu gak apa-apa kan? Dek, kamu gak terluka kan? Dek, lain kali kalau ada bahaya, jangan langsung maju. Utamain jaga diri sendiri. Sekalipun bahaya banget, aku tetap bakal jagain kamu di depan. Tapi mulai sekarang, gak lagi. Darah rendahku kambuh lagi. Obat. Sri, bukan itu maksudku. Jangan acting lagi. Setelah hari ini, kakak operasi mata, ia bakal lihat akal-akalanmu. Dan gak akan percaya lagi. Sri, aku akan usir kamu dari keluarga Firmansyah. Siska! Kamu gila ya? Kamu mau bunuh Siska? Sri, karena dimanja kami, kamu makin gak tahu diri, ya kan? Dimanja. Sudahlah, aku gak kuat jelasin apa-apa lagi. Aku mau minum obat dulu. Berhenti pura-puranya. Kamu sakit apa? Sekarang yang perlu diselamatin itu Siska. Lihat apa yang sudah kamu perbuat ke Siska. Masih pura-pura jadi korban. Cepat minta maaf. Aku gak apa-apa. Aku yang bikin adik gak senang. Aku yang minta maaf ke dia. Ini bukan salah kau. Yang harus minta maaf, itu dia. Obat. Kakak, adek, suara Sri terdengar aneh. Sri? Kamu sakit apa? Kok kita nggak tahu? Dek, adek. Bersang kakak salah. Aku minta maaf ya. Kamu mau ngapain? Udah ku bilang, mau usir kamu dari keluarga Firmansyah. Oh iya, kamu belum tahu ya. Kucing kamu itu matinya tragis banget. Siska, aku akan membunuhmu. Siska! Pembunuh! Sri mau bunuh Siska! Siska kamu gak apa-apa kan? Kak, tolong aku. Siska, kenapa sih kamu maksa banget? Walau nggak begini, mereka bakalan tetap belain kamu. Kurang ajar. Masih berani buat owner di sini. Dia kak kamu. Gimana aku merawatmu? Dasar pembawa sial. Apa salah kami ke kamu? Kamu balas dendam gini ke kami? Aku nyesel dulu mengangkatmu. Dan terjadi kejadian kayak gini. Bukan aku. Sudahlah. Lagi pula apapun yang aku katakan kalian gak bakal percaya. Sri, selama beberapa tahun ini kami terlalu menjadi kamu. Tapi kamu malah bikin semua itu jadi bahan tertawan. Aku kecewa banget. Kakak. Rawat orang yang tak tahu balas budi. Hari ini, keluarga Firmansyah akan putus hubungan sama kamu. Ayah, Sri juga keluarga kita. Suruh dia minta maaf ke Siska saja. Benar papa, aku kakaknya. Gak bakal perhitungan sama adikku sendiri. Aku setuju untuk putusin hubungan. Mungkin semua ini sudah salah dari awal. Sekarang semua harus balik ke jalurnya. Sri, jangan terbawa emosi. Bisa lebih dewasa sedikit. Kamu beneran mau ninggalin keluarga Firmansyah? Ninggalin kita semua. Kalau kamu udah gak mau jadi bagian keluarga Firmansyah, ya sudah jangan pernah balik lagi. Kakak, kalau gitu aku turutin kemauan kalian. Terima kasih atas semuanya. Selamat tinggal. Hari ini, hari ulang tahunku, dan juga jadi hari aku putus hubungan sama keluarga Firmansyah.
Kita beneran nggak kejar Sri. Selain kita, dia nggak ada teman lain. Tunggu aja sampai dia puas bakal balik sendiri. Anggap saja pelajaran untuknya. Papa, tapi omonganmu mau mutusin hubungan itu apa nggak terlalu nyakitin Sri? Tadi aku juga lagi emosi banget. Sri, gak mungkin permasalahan itu. Pak Sony, foto keluarga masih jadi nggak? Nona, aku sudah lama nungguin kamu sini. Nona, ini hari ulang tahunmu. Aku buatin kamu mie panjang umur. Ternyata masih ada yang ingat. Makasih ya Pirina. Sri, selamat ulang tahun ke-18 ya. Nona. Birina, selama ini makasih sudah rawat aku. Ikut aku bentar. Birina, ini semua tabungan aku. Kau ambil saja. Gak boleh, Nona, gak boleh. Aku gak bisa nerima ini. Birina, ambil saja. Hidup yang baik. Loteng kecil ini nggak ada yang datengin, mulai sekarang jadi markas rahasia kita ya. Kak, koper ini buat apa? Itu buat jadi kotak rahasia. Dek, kakak bakal selalu ada di belakangmu. Percaya dan dukung kamu. Sri, selama ini kita udah manjain kamu. Tapi kamu malah jadiin bahan tertawaan. Aku kecewa banget. Kakak, Dek, makasih ya sudah datang ke keluarga Firmansyah dan jadi mataku buat hidupku nggak gelap lagi. Sri, aku bisa lihat lagi. Jangan sampai aku dengar kamu bilang mau jadi mataku. Dek, kamu selamanya jadi putri kecil paling disayang di rumah kami. Kamu mau apa saja, kakak ketiga pasti kasih. Tapi di rumah ini, gak semua yang kamu mau bisa kamu didapetin. Beneran iri dan serakah. ternyata semua janji itu cuman aku masih ingat. Sudah gak bakal ada yang ingat lagi. Biar aku dan masa lalu kita kubur semua di sini. Kan ini foto keluarga. Kita tunggu Suri balik buat foto bareng. Aku adik kandung kalian. Kita keluarga yang sebenarnya. Kenapa mau nungguin dia? Siska, kenapa kamu jadi keras kepala? Kamu dan Sri sama-sama keluarga Firmansyah. Selama 16 tahun kamu hidup sendirian di luar. Kita karena merasa bersalah makanya jadi lebih utamakan kamu. Tapi bukan berarti kita gak sayang Sri. Aku paham. Tunggu Sri balik dulu baru kita foto bareng. Dia sudah tinggal di rumah kita dari umur 6 tahun. Aku juga lihat dia tumbuh besar. Aku ingat Sri, dari dulu ingin banget foto keluarga bareng kita semua. Tapi orangnya gak pernah lengkap. Gak berasa sudah 12 tahun berlalu. Oh iya, sekarang tanggal berapa? 14 Februari. Hari ini hari Valentine. Bentar. Hari ini juga ulang tahun ke-18 Sri. Aduh gawat, kok kita bisa lupa hari sepenting ini? Barusan kita bersikap buruk padanya. Gak bisa, aku harus cari dia. Kak, Papa, Papa. Siska, selamat ya. Sekarang kamu jadi satu-satunya putri keluarga Firmansyah. Aku bersusah payah masuk keluarga Firmansyah. Gak boleh ada yang halangi masa depan. Kalau mereka tahu kalau anak angkat itu anak kandung mereka dan kamu seorang pengganti pasti bakal nyesel seumur hidup. Tapi apa gunanya lagi? Mereka udah sakitin dia terlalu parah. Cermin retak, bisa balik utuh gak? Menurutmu dia malam gini bakal kemana? Sri. Kak, ayo cepat.
Sri! Sri! Sri? 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 Ayo ikut kami pulang, mulai sekarang kita keluarga. Hari ini, keluarga Firmansyah putus hubungan sama kamu. Sri, jangan terbawa emosi. Bisa lebih dewasa sedikit. Kamu beneran mau ninggalin keluarga Firmansyah? Ninggalin kita semua? Kalau kamu sudah gak mau jadi bagian dari keluarga Firmansyah, ya sudah jangan pernah balik lagi selamanya. Semoga keluarga kalian makin berjaya. Aku gak mau hidup sengsara lagi. Kasih sayang dan pertolongan selama 12 tahun. Dan kasih sayang dan kebersamaan selama 12 tahun. Mulai sekarang, kita gak ada utang budi lagi. Birina! Tuan muda, Pak. Bukannya aku suruh kamu beresin kamar. Kenapa lampunya masih rusak? Kamu gak tahu Sri takut gelap? Sekarang Nona sudah gak takut gelap lagi. Sembarangan bicara. Dulu ada tidur harus nyalain lampu. Mana mungkin gak takut gelap? Ade, jangan takut, ada kakak di sini. Mulai sekarang, kakak bakal terus temenin kamu dan jagain kamu. Kak, aku takut kapal listriknya nyala lagi. Sri, jangan takut. Kita bakal terus nyalain lampu buat kamu. Birina, sebenarnya ada apa ini? Sejak waktu itu, setelah Nona keluar dari ruang penyimpanan, dia udah gak takut gelap lagi. Ruang penyimpanan? Kamu ambil barang sama Siska. Kenapa kamu jebak dia di ruang penyimpanan sampai dia jadi sakit? Bukan aku. Masih cari alasan? Kamu diam sini mikir baik-baik. Sekalian rasain juga gimana rasanya dikurung di ruang gelap. Ayo. Papa, Mama, Kak. Jangan tinggalin aku di sini. Aku takut. Waktu itu Nona dikurung selama 24 jam penuh. Nyawanya hampir melayang. Gelap gak ada apa-apanya. Waktu itu, ku cuma mau kasih dia pelajaran. Gak maksud beneran ngunciin dia. Dulu pas kita bawa Sri pulang, kita janji bakal anggap dia kayak anak kandung sendiri. Barusan aja di acara perayaan kita ngomongin dia kayak gitu. Telepon ke Ade gak pernah tersambung. Di kota Genus ini selain kita, dia gak punya siapa-siapa. Birina, kamu tahu gak Ade kemana? Biasanya dia cerita semuanya ke Bibi kan? Nona sudah pergi. Kalian gini mau coba nipu siapa? Nona bilang mau tenangin diri. Mau rayain ulang tahun sendirian. Gak bisa, aku mau cari dia sekarang. Aku juga mau ikut. Tapi Nona gak mau diganggu sekarang. Kalau kalian memang serius, 3 hari lagi adain pesta untuk Nona. Kalau dia balik dan lihat, pasti seneng banget. Pestanya harus bagus. Kita masih punya utang minta maaf ke Ade. Kali ini, aku mau bikin Ade jadi putri paling bahagia sedunia. Kalau gitu kita tunggu Ade pulang ya. Selama 2 tahun ini Nona terus nunggu kalian menoleh ke arahnya. Sekarang, giliran kalian rasain rasanya menunggu. Sri ninggalin kita tanpa pamit. Pasti kecewa banget sama kita. Nak, jangan dipikirin terus. Besok kamu mau operasi kornea mata, mending istirahat dulu. Kakak, Sri baliknya 3 hari lagi. Nanti pas dia balik, lihat kamu udah bisa lihat lagi, pasti bakal lebih seneng dari dapat kado apapun. Benar. Dia paling sayang kamu. Dulu waktu kecil dia pernah bilang, pas besar mau sumbangin kornea buat kamu. Kalau mata aku diganti punya dia, mending aku buta selamanya. Aduh, kenapa aku nggak bisa kayak orang normal? Kenapa? Kakak, kamu nggak apa-apa kan? Sini aku bantu kamu bangun. Kakak, aku pasti bantu kamu bisa lihat lagi. Sri, aku bakal bisa melihat lagi. Kamu juga harus cepat pulang ya.
Kalian berdua tenang saja, operasinya Tuan Muda berhasil banget. Papa. Mama. Kak. Kakak. Adek. Nak, kamu sudah bisa lihat ibu kan? Benar sudah bisa lihat ya? Syukurlah. Ini semua karena pendonor. Eko. Baru bisa melihat lagi. Kita harus ucapin makasih banget. Ini budi seumur hidup. Papa, Mama, aku udah suruh orang buat hubungin dia. Pendonor minta dirahasiain identitasnya, makanya kita nggak bisa hubungin. Kalau gitu aku tulis surat ucapan terima kasih. Kak, tolong kamu kirimin ke pusat donor itu. Pastiin dia nerima. Nggak bakal ganggu dia. Oke. Kakak! Itu bukan Sri. Kakak, syukurlah. Akhirnya kamu bisa lihat lagi. Pak Sony, belakangan ini Nona Sri kok belum datang buat check up ya? Check up? Untuk apa? Kalian gak tahu, Nona Sri punya kelainan gula darah dan dari lahir. Kalau parah bisa pingsan bahkan nyawa taruhannya. Dia sudah telat beberapa hari buat check up. Papa, Mama. Salah masuk kamar. Siska di sebelah. Sudahlah, jangan buang waktu di sini. Siska masih nungguin kita. Belum puas aktingnya. Sana pura-pura mati saja. Aku mau minum obat dulu. Jangan acting lagi. Kamu sakit apa sih? Lihat Siska luka parah karena kamu. Masih akting kasihan. Cepat minta maaf. Sri, apa yang sudah kami lakukan padamu? Sri, kesehatannya nggak bagus. Kita malah nggak tahu. Aku masih begitu padanya. Aku gak pantas jadi kakaknya. Pasti dia takut kita khawatir, makanya gak bilang apa-apa. Semuanya salahku. Kalau saja aku nggak pulang. Sudahlah, gak salahin kamu. Kita yang udah cuek sama dia. Kalau dia balik, kita harus kasih yang terbaik buat gantiin semua kekurangan 2 tahun ini. Kakak, hari ini matamu baru sembuh. Kamu mau kemana? Aku temanin. Aku mau pulang ke rumah. Aku mau lihat tempat aku sama Sri pernah tinggal. Kak, jalan pelan-pelan ya. Nggak apa-apa. Sekarang kalau kakak kedua nggak sengaja jatuh nggak bakal sakit lagi. Sri, ini apa? Lagi lipat burung kertas. Temanku bilang kalau aku bikin 999 burung kertas bisa buat permohonan. Aku mau buat permohonan biar kakak kedua bisa lihat lagi. Itu bohongan. Enggak, aku tetap mau lipat. Setelah selesai, aku simpan di markas rahasia kita. Markas apa? Markas rahasia dong. Kamu masih ingat gak waktu kecil kita dan Sri punya markas rahasia bareng? Aku mau lihat tempat itu. Papa, Mama, Siska, kami mau ajak adik jalan-jalan. Kak, kalian sudah datang. Kak, akhirnya kalian datang. Aku sudah nunggu kalian dari tadi. Lain kali nggak akan biarin adik nunggu lagi. Kelinci kecil ini aku yang kasih buat Sri. Ini kayaknya kotak yang dulu kita jadiin tempat curhat. Kita anggap itu kayak pohon aduan. Aku hampir lupa. Kita dulu punya markas rahasia. Sri sendiri nulis sebanyak ini. Cuman dia sendiri yang masih ingat. Dia selalu simpan kita di hatinya. Sedangkan kita... Aku dari kecil sudah tinggal di panti asuhan. Kupikir seumur hidup gak bakal punya keluarga. Sampai mereka datang. Baru aku ngerti. Ternyata disayang tuh hangat banget. Kita keluarga. Setiap hari bareng mereka, rasanya kayak mimpi. Punya kebahagiaan yang paling indah di dunia. Dek. Aku beneran hargai hubungan yang susah banget didapetin. Tapi tiap hari juga hidup dalam ketakutan.
Soalnya kakak-kakak terlalu baik sama aku. Aku takut pas buka mata, mimpinya malah sudah selesai. Hampir semua momen pertama dalam hidupku ada mereka. Mereka yang buat hidupku berwarna. Pertama kali tampil di atas panggung. Pertama kali warnai rambut. Pertama kali coba gaun pengantin. Wah, sini. Kakak-kakak ajarin aku apa itu cinta. Aku akan lakukan yang terbaik untuk cintai mereka. Kakak pertama sibuk kerja, selalu insomnia. Semoga aromaterapi lavender buatanku bisa bantu dia. Lambung kakak ketiga bermasalah. Aku sudah cari banyak resep. Semoga bisa sembuhin dia. Aku paling khawatir sama kakak kedua. Matanya gak bisa melihat. Selalu bersikap gak peduli. Kak, sebenarnya aku tahu dia gak mau kami khawatir. Sebenarnya dia sedih banget. Kalau boleh, aku rela berikan segalanya untuk kembalikan penglihatannya. Sebelum itu, aku akan selalu berada di sisinya, menjadi matanya, dan melindunginya. Sri, cepat pulang. Kakak belum kasih tahu kamu, kakak sudah bisa melihat. Kakak juga nggak tahu wajahmu gimana. Kakak, matamu baru sembuh. Jangan terlalu emosional. Aku nanti bawa kamu baca diari adik. Di dalam ada kenangan kita selama bertahun-tahun. Oke. Nona, kamu gak boleh sentuh. Dasar pembantu rendahan, masih berani halangi aku. Cewek murahan itu sudah pergi, untuk apa simpan sampah ini? Itu barang terakhir yang ditinggalin Nona Asri. Kamu gak boleh buang. Dengar ya, mulai sekarang cuma ada satu Nona di rumah ini. Ini diari Nona Asri yang dibuat sama Tuan Muda. Gak boleh kamu baca. Tuan Muda bisa marah banget kalau tahu. Cuma diari jelek. Kenapa kalau aku hancurin? Nona, jangan. Tolong jangan lakuin itu. Nona. Akulah adik sayang mereka. Berhenti! Lihat, keren gak? Bentar lagi buku ini selesai. Di dalamnya ada kenangan indah kita dari kecil sampai sekarang. Banyak banget. Pasti capek banget. Gak capek kok. Lihat semua foto-foto ini, rasanya kayak kembali ke momen indah itu. Kalau gitu nanti aku bantu juga. Pas tua nanti, kita buka lagi kenangan-kenangan ini bareng. Sri, ini harus kita simpan baik-baik. Iya. Siapa suruh kamu bakar? Itu kenangan kita dan Sri selama 12 tahun. Semuanya kamu rusakin begitu? Itu kan cuma diari. Kak, kalian sudah putus hubungan sama dia. Dia sudah bukan adik kalian lagi. Kalau kamu suka, kita bisa bikin bareng juga. Kamu beda sama dia. Kalau kamu masih berani sentuh barangnya Sri, aku gak bakal maafin kamu. Pergi! Halo. Cepat bantu aku cari ahli perbaikan terbaik di dunia. Percuma. Ini sudah nggak bisa diperbaiki. Kalau pas balik, adik tahu diari sudah rusak. Dia pasti sedih banget. Gak akan. Nona gak akan pulang. Dia sudah... Birina, apa maksudmu? Maksudku, Nona, kalaupun dia balik, hatinya juga susah buat disembuhkan. Asal Sri balik, pasti kita bisa nemuin cara biar dia maafin kita. Kalau dia suka diari, aku bisa temenin dia bikin 100 buku. Atau 1000 buku. Kita bakal benerin semuanya, satu persatu. Ya. Dulu kita memang bodoh. Tapi hidup masih panjang. Setiap menit, setiap detik. Itu semua kesempatan buat tembus kesalahan kita ke dia. Aku bakal buktiin ke adik. Kita peduli banget sama dia. Pas dia sudah pulang, kita bisa foto keluarga lengkap bareng. Oh iya, aku sudah janji sama adik. Abis acara perayaan selesai, bakal beli seekor kucing yang mirip banget sama si Kimi. Dia bentar lagi pulang. Aku harus buru-buru cari. Tapi mana ada kucing yang sama persis. Aku bawa fotonya. Cari di semua toko hewan. Pasti bisa nemu. Kamu punya fotonya nggak? Nggak ada. Tapi aku tahu di mana bisa dapat.
Nona. Begitu banyak CCTV, gimana carinya? Oh, cari pelan-pelan. Kok Siska pukul Sri? Kamu nggak tahu malu? Kita sekeluarga mau liburan bareng. Kamu cuma anak angkat, ngapain ikut? Kak Siska, kali ini boleh izinin aku ikut nggak? Aku juga udah lama banget gak pernah liburan bareng keluarga. Mereka keluargaku. Mending kamu sadar posisimu. Jangan nempelin kita kayak benalu. Siska, Sri, ayo kita berangkat. Kak, kali ini aku gak ikut deh. Kalian bersenang-senang lah. Kok gitu sih, gak asik banget? Kita sudah nungguin kamu dari tadi. Gak mau ikut ya sudah. Masa kita harus mohon-mohon biar kamu ikut? Siska, ayo berangkat. Yuk jalan-jalan. Aku selama ini kira dia cuma ngambek gak mau liburan bareng kita. Gak nyangka ternyata kita salah paham ke dia. Kita salah paham gara-gara Siska. Kita cari Kimi dulu. Baru urus si Siska. Sudah ketemu. Kok bisa? Dasar hewan sialan, kamu dan pemilikmu harus keluar dari rumah ini. Kok bisa? Ternyata dia sembunyikan ini begitu dalam. Sama yang biasa kita lihat. Kayak dua orang yang beda banget. Jangan-jangan. Beberapa tahun ini, kita semua dibohongin. Kak, kalian lihat Kimi nggak? Kamu masih cari kucing jelek itu? Dia cakar Siska. Begitu aku ketemu dia, akan kuberesin dia. Sri, gila ya? Kak, dia yang buat Kimi mati. Kita gak pernah percaya Sri. Jadi sekarang dia gak mau ketemu kita. Siska Firmansyah, aku akan bunuh kamu. Gaun rancangan khusus cantik banget, Sri. Aku pakai jelas lebih bagus dari kamu. Akhirnya kamu pergi. Semua barang kau jadi milikku. Tapi selamanya kamu gak bakal tahu kamu anak kandung keluarga Firmansyah. Kalau mau salahin keluarga Firmansyah yang bodoh itu. Kak. Kan sudah pernah aku peringatkan. Jangan sentuh barang Sri. Enggak, aku cuman... Masih mau bohongin kita gimana lagi? Nak, jangan galak sama adikmu. Cuma baju bekas, nanti Sri balik, kita beli 1 lemari penuh untuknya. Ma, Siska selalu sakiti Sri. Dia yang buat Kimi mati. Apa? Siska, sebenarnya ada apa ini? Bukan aku. Kak, jangan dengerin omong kosong mereka. Aku sayang banget sama Sri. Mana mungkin aku jahat sama dia. Soal Kimi, kematiannya aku juga sedih. Masih mengelak. Semua kelakuanmu sudah terekam jelas di CCTV. Kamu dulu bilang kalung itu dicuri Sri. Dek, anggap saja aku mohon padamu. Kalung itu hadiah dari kakak-kakak buat aku pas pulang. Bisa nggak kembalikan padaku? Kamu juga tahu kalung itu sepenting apa buat Siska. Beraninya kamu curi. Kamu masih ada hati nurani gak? Bukan aku nggak curi. Mulutmu penuh dengan kebohongan, keluarga Firmansyah. Kok bisa kamu kayak gini? Minta maaf sama Siska sekarang. Cepat kembalikan kalung. Kalau enggak, aku usir kamu dari keluarga Firmansyah. Kenapa kalian gak percaya aku? Kamu selalu jahat sama Sri. Sri gak pernah lakuin apa-apa. Bukan gitu. Kamu hidup sendirian selama puluhan tahun. Kita merasa bersalah padamu. Demi urusin kamu, kita malah jadi cuek ke Sri. Kamu masih gak puas? Siska, kok kamu setega itu ke adikmu? Kamu kelewatan banget. Siska, kalau Sri balik, kamu harus minta maaf ke dia. Aku anak kandung kalian. Adik kandung kalian. Kenapa malah belain anak angkat? Ya, dengar ya. Di hatiku, kamu gak akan pernah bisa kalahin Sri. Sekarang kamu cepat keluar dari kamar ini. Keluar!
Gak kusangka. Ternyata si Skau selalu bohongin kita. Masih mendingan Sri. Nurut dan pengertian. Dulu Sri selalu ada di depan mata jadi gak berasa. Baru pergi 2 hari saja, aku sudah mulai kangen dia. 2 tahun ini, kesalahan kita besar banget. Pas Sri pulang, kita mulai semuanya dari awal lagi. Ini dari saluran CCTV, berikut berita penting yang kita sampaikan. Selamat ulang tahun ke-18 buat putri keluarga Firmansyah, Sri Firmansyah. Sri Firmansyah, keluargamu sudah siapin pesta ulang tahun yang megah buat kamu. Tungguin kamu pulang. Ini dari saluran berita KBS, Sri Firmansyah, selamat ulang tahun ya. Keluargamu lagi nunggu kamu pulang. Selamat ulang tahun Sri Firmansyah, keluargamu nungguin kamu pulang. Hari ini hari Sri pulang. Kali ini harus banget kasih dia lihat ketulusan dan cinta kita. Semuanya ini, aku minta desainer Alin yang desainin. Satu-satunya di dunia. Lalu, aku juga mau kasih hak paten program tidur Sri ke Sri. Aku juga siapin beberapa mobil mewah dan ratusan pengawal buat dia. Biar nanti gak akan ada yang bisa nindas dia lagi. Aku beli semua perhiasan dari brand Alis. Aku maunya Sri kita ini jadi putri yang paling bersinar di keluarga Firmansyah. Aku dan ibu kalian mau kasih Sri 10 villa di daerah Moon Bay. Juga semoga dia ke depannya bisa punya sandaran. Padahal ini semua harusnya jadi milikku. Sri, nanti kamu pulang, aku gak bakal biarin kamu lagi. Nona, acara ulang tahunmu biar Birina yang saksikan. Sudah lama banget. Kok Sri belum balik juga? Apa dia masih belum mau maafin kita? Dia bentar lagi pulang kan? Halo, maaf, ini rumahnya Sri Firmansyah ya? Iya. Ini ada surat buat dia. Jangan-jangan ini kejutan dari Sri buat kita. Anak ini rayain ulang tahun sendiri ya, malah siapin kado buat kita. Cepat, buka dan lihat isinya. Ini surat yang aku suruh kirim buat pendonor. Makasih banget udah bikin aku bisa lihat cahaya lagi. Walaupun aku nggak tahu kamu ngalamin apa. Kenapa milih buat sumbang kornea mata? Tapi tenang saja, aku janji bakal bawa harapan dari kamu. Hidup dengan baik. Aku juga berharap kamu selalu baik-baik saja. Mas, apa Anda salah kirim? Surat ini aku minta kakakku kirim dari rumah sakit. Gak salah, alamat pengirimannya gak salah. Tapi surat ini aku kirim buat pendonor. Kok bisa? Nggak mungkin. Hah, kamu? Mataku itu punyanya Sri. Sri Firmansyah, aku akan bisa lihat lagi. Mulai sekarang jangan pernah lagi bilang, kamu mau jadi mataku. Oke, kalau gitu, kedepannya kakak bantu aku lihat lebih banyak dunia ini. Aku mau balikin mata ini ke Sri. Aku harus balikin mata ini ke Sri. Kakak! Tenang dulu. Anak perempuan baikku, kamu kok bisa sebodoh ini? Sri kasih korneanya ke adik. Dia sendirian di luar. Selama ini gimana sih hidupnya? Birina, Sri itu sekarang ada di mana? Tolong kasih tahu kami. Nona gak izinin aku ngomong. Birina, sekarang Sri lagi sendirian dan gak bisa lihat. Bagaimana hidupnya? Dulu kami yang salahin dia. Tapi sekarang kami pengen nebus semua itu. Irina, kasih tahu kita ya. Aku mohon. Nyonya, semua barang berharga Nona dia taruh di loteng. Di sana ada satu kotak. Kalian buka dan lihat sendiri. Ayo lihat. Apa? Utami! Ini gak mungkin.
Ini barang yang Nona Sri tinggalin buat kalian. Gak mungkin. Orang baik-baik itu masa bisa mati? Gak. Gak benar. Tanggal di dokumen ini itu 11 Februari. Tapi tanggal 14 Februari dia masih bareng kita. Mana mungkin dia dapat surat kematian lebih awal? Birina, Sri yang suruh kamu bohong ya kan? 2 tahun ini kita semua tutup mata, tutup hati. Makanya dia gak mau pulang lagi. Mana mungkin Sri bakal bohongin kita pakai kematian segala. Gak mungkin. Birina, tolong kasih kita ketemu dia sekali. Kalau di hati kalian ada dia, dulu kenapa begitu kejam ke dia? Sudah telat. Semuanya sudah terlambat. Ini barang peninggalan Nona buat kalian. Birina, kalau suatu hari mereka tahu kenyataannya, kamu kasih ini ke mereka. Gak usah jelasin macam-macam. Oke. Nona rekam ini setelah balik dari pesta perayaan. Pesta perayaan? Kurang ajar. Masih berani buat onar di sini. Dia kakakmu. Kenapa aku bisa besarin anak pembawa sial kayak kamu? Kita salah apa ke kamu? Kamu balas dendam kayak gini. Aku nyesal mengangkatmu sebagai keluarga. Kalau enggak semua ini gak mungkin terjadi. Sri, kami manjain kamu banget. Tapi kau tidak tahu berterima kasih. Aku kecewa banget. Kakak. Besarin orang gak tahu balas budi. Hari ini, keluarga Firmansyah mau putus hubungan sama kamu. Aku yang bikin Sri pergi. Papa, Mama, Kakak. Kayaknya ini terakhir kalinya aku manggil kalian kayak gini. Pas kalian nonton video ini, aku udah pergi. Malam ini, waktu kalian ngomong putus hubungan sama aku, semua perasaan bingung di hatiku langsung dapat jawabannya. Pergi. Itu satu-satunya pilihan yang bisa aku ambil sekarang. Aku selalu percaya kalian pernah sayang sama aku. Kan? Lu, kalian angkat aku dari panti asuhan. Tarik aku keluar dari kegelapan. Kalian yang kasih aku rumah. Dan ajarin aku apa itu cinta. Di keluarga Firmansyah, aku alamin 12 tahun paling bahagia. Banyak kenangan indah yang tersisa. Kenangan-kenangan itu akan aku simpan selamanya. Kayaknya Tuhan rasa aku terlalu serakah. Makanya semua waktu indah itu diambil balik. Dan kalian beneran ninggalin aku. Akhirnya kita di waktu harus berpisah. Kakak pertama, selamat tinggal. Makasih sudah nemenin aku tumbuh. Kayak penunjuk jalan. Selalu lindungin aku dari segala hal. Aku tuh bahagia karena akhirnya keinginan lu tercapai. Rencana tidur panjangmu akhirnya berhasil juga. Masa depan, kamu gak perlu kepikiran tentang itu lagi. Semoga kamu selalu bahagia ya. Kakak kedua, selamat tinggal. Makasih kamu sudah nyembuhin aku dan hangatkan hatiku. Selamat ya. Akhirnya kamu bisa lihat dunia ini. Matamu cantik banget. Mulai sekarang, tolong lihatkan dunia yang indah ini juga buatku ya. Oke. Kakak ketiga, selamat tinggal. Makasih banyak. Karena dulu kamu mau jadi kesatria aku. Kamu punya masalah lambung. Jangan lupa makan tepat waktu ya. Dan sayangnya dirimu baik-baik. Papa, Mama, selamat tinggal. Makasih banyak. Sudah kasih aku rumah yang hangat. Aku juga tulus berikan selamat ke kalian. Akhirnya ketemu putri kandung kalian lagi. Kalian
Semoga bisa nikmatin kebahagiaan bareng keluarga. Sri. Semua kebaikan kalian akan selalu aku ingat. Bisa jadi anak dan adik kalian, aku sangat beruntung. Dan bahagia banget. Makasih ya semuanya. Sudah kasih aku mimpi indah kayak gini. Tapi sekarang, mimpinya sudah selesai. Dan aku juga mesti pergi. Semoga di kehidupan berikutnya, kita gak jadi satu keluarga lagi. Siska. Semuanya salahmu. Siapa suruh kau balik? Kamu yang bikin Sri pergi. Kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Nak, dia adik kandungmu. Lepaskan kau. Nak, kita ngerti kamu sayang banget sama Sri. Kita juga sedih banget. Tapi kamu jangan lakuin hal bodoh. Cepat lepasin. Lepasin dia. Siska. Nah, kok bisa kamu sekejam itu sama Siska? Iya, kita sudah kehilangan Sri. Jangan sampai kehilangan Siska juga. Gara-gara dia sering banget nindas dan fitnahi, bahkan usir Sri pakai cara licik. Makanya Sri udah gak percaya sama kita lagi. Kalau Sri gak balik, aku janji bakal usir dia dari keluarga Firmansyah. Dokter, gimana kondisi anakku? Penyakit jantung pasien cukup parah. Laporan hasil pemeriksaan sebelumnya juga sudah keluar. Ternyata dia punya penyakit jantung bawaan. Saranku, kalian juga lakukan check up. Keluarga Firmansyah nggak punya riwayat jantung. Kok bisa Siska kena penyakit turunan? Iya juga. Kita kan rutin tiap tahun cek kesehatan. Kalau memang jantungnya turunan, harusnya sudah ketahuan dari dulu. Benar. Mana data medis Siska? Golongan darahnya B. Ayah dan ibu golongan darahnya A. Kok bisa dia golongan darah B? Mungkin Siska bukan anak kandung keluarga Firmansyah. Gak mungkin. Waktu jemput Siska pulang, rumah sakit sudah cocokin data DNA dari panti asuhan. Dia beneran anak kita kok. Gak bisa. Aku harus cari Siska buat minta kejelasan. Kamu sebenarnya siapa? Kak, aku adik kalian. Masih mau nipu kita? Keluarga kita nggak punya riwayat jantung, tapi kamu punya penyakit jantung bawaan. Ayah dan ibu golongan darahnya A. Kok kamu B? Masih mau nutupin fakta? Kak, pasti ada kesalahan. Aku peringatan, kalau aku nemu kamu pakai cara licik, aku pastikan hidupmu akan lebih sengsara. Benar. Aku bukan anak kandung kalian. Apa katamu? Dulu kalian yang datang ke panti asuhan nemuin aku. Dapat kesempatan hidup mewah dan enak, kenapa aku gak manfaatin? Kamu sudah 2 tahun bohongi kita. Bahkan kita sampai siksa Sri. Kamu pantas mati. Kamu sengaja jebak orang, bikin laporan DNA palsu. Kamu bakal bayar semua perbuatanmu itu. Siapa bilang laporan DNA-nya palsu? Dulu itu panti yang salah masukin data. Aku cuma lanjutin yang udah salah dari awal. Apa maksudmu? Maksudmu adik kandung kami juga ada di panti itu? Cepat katakan padaku. Dia di mana? Dan dia siapa? Bodoh banget. Dia selalu ada di dekatmu. Tapi kamu kenapa gak sadar? Dia Sri Firmansyah. Tutup mulut. Kalau sembarangan lagi, aku usir kau dari kota Jinus. Dasar tua bangka. Kamu gak berani percaya atau gak mau ngaku kamu sudah lakuin segala hal yang nyakiti anak kandungmu sendiri. Ternyata Sri anak kandung kita. Dia Sri dari keluarga Firmansyah. Siska, sebenarnya kamu mau apa? Kita kan sama-sama anak yatim. Kenapa cuma dia yang bisa kalian adopsi dan juga anak kandung keluarga Firmansyah, sedangkan aku cuma bisa hidup miskin dan susah samanya? Ini gak adil. Tapi sekarang bagus, dia sudah mati. Kubunuh kamu. Turun!
Berani banget pura-pura jadi anak kandung keluarga kami. Fitnah dan siksa dia. Dan juga bunuh kucing kesayangannya. Gak cuma itu. Dulu waktu jatuh dari tangga aku yang sengaja. Kejadian di gudang es juga aku yang jebak dia. Kamu harus bayar nyawa Sri. Semua malah kurung dia semalaman. Pesta yang kemarin itu, aku sengaja bikin si buta Eko. Nabrak tempat pembakaran. Sayangnya... Siska, aku gak bakal maafin kamu. Satu lagi. Waktu Sri nusuk aku juga sengaja jebak dia. Itu sih baru sebagian kecil. Masih banyak lagi. Mau denger gak? Penasaran gak? Kurang ajar. Kamu harus bayar nyawa Sri. Nak, bunuh dia. Terlalu gampang untuknya. Suruh aku bayar nyawanya. Padahal kalian inilah yang sudah buat Sri mati. Iya, kalian semua. Yang bikin Sri mati itu kalian semua. Kalian pikirkan sendiri sehebat apa. Kalian selalu bilang cinta sama Sri. Tapi beneran cinta gak? Ngomong kosong apa lagi? Ahmad, apalagi kamu. Setiap kali aku nyakitin dia, kamu tuh langsung buru-buru muncul buat maki-maki dia dan mukulin dia. Ini. Cinta yang kalian maksud. Sony, luarnya kayak kakak yang baik dan jujur. Tapi aku baru aja pura-pura lemah dikit, manja-manja dikit, kamu langsung kasih semua barang dia ke aku tanpa pikir panjang. Ini juga cinta versi kalian. Terus kamu juga Eko. Matamu buta, hatimu juga gak peka. Sri selalu bela kamu sampai nyawa jadi taruhan. Tapi aku cuma ngomong manis sedikit. Kamu langsung juga berpihak ke aku dan salahin dia. Itu ya cinta menurut kalian. Yang paling lucu sih kalian berdua. Sebenarnya ada hal-hal yang aku yang salah. Tapi cuman karena aku anak kandung kalian. Kalian langsung berpihak ke aku tanpa mikir dan terus belain aku. Gak peduli sama sekali setersiksa apa Sri. Dan ini yang kalian sebut cinta. Cinta yang kalian bangga-banggakan itu cuma gak percaya sama dia, ngebiarin dia, sakitin dia. Kalian sendiri yang jemput dia pulang. Tapi juga kalian sendiri yang buang dia. Yang benar-benar bikin dia putus asa bukan aku. Tapi kalian. Keluarga yang dia sayang banget. Hartanya. Sri, ibu yang salah padamu. Ibu tiap hari berharap kamu pulang. Tapi malah ibu yang nyakitin kamu paling parah. Aku. Sri, ayah ini bodoh. Ayah dulu janji mau lindungin kamu sampai besar. Tapi malah terus nyakitin kamu. Ini semua salah kakak. Aku memang brengsek. Kami terlalu gampang percaya dan itu yang bikin dia tersakiti. Aku gak akan pernah maafin diriku sendiri. Tapi aku sumpah, apapun yang sudah kamu lakuin buat nyakitin dia, akan kamu bayar ribuan kali lipat. Seumur hidupmu yang tersisa, bakal kamu lewatin dalam rasa sakit. Dan tiap detik kamu bakal hidup dalam penyesalan. Mengawal. Kalian mau ngapain? Aku anak keluarga Firmansyah. Kalian cari mati. Kakakku pewaris utama keluarga Firmansyah. Jadi gak bakal biarin kalian selamat. Bawa ke rumah sakit jiwa. Papa, Mama, Kakak, kalian udah pulang ya? Sri, ini semua salah ibu. Tuan, Nyonya. Ini surat pengunduran diriku. Birina, kamu sudah kerja di rumah kita 20 tahun. Kamu ada masalah apa? Coba cerita saja, kita bisa bantu. Nona sudah pergi. Aku juga gak mau terus di sini lagi. Ini hadiah terakhir dari Nona Sri yang ditinggalin buat kalian.
Ini sudah 2 tahun nyiapin eksperimennya, tapi belum juga bisa diajuin proyeknya. Kak, jangan nyerah. Menurutku eksperimen kamu itu berarti banget. Pasti nanti bisa bawa nilai besar. Kamu itu calon mitra riset masa depan. Nanti kalau sudah disetujuin proyeknya, kita pakai namamu buat nama proyeknya. Namanya Program Tidur Sri. Gimana? Setuju? Nanti pas sudah jadi, aku pesenin buat kakak piala raksasa super keren. Di kesempatan kali ini, aku resmi ngumumin ke semua orang, program Tidur Sri itu sekarang namanya diganti jadi Program Tidur Siska. Sri, kakak yang udah ngecewain kamu. Maaf ya atas semua dukungan dan semangat yang pernah kamu kasih. Hah, hari ini mataharinya cerah banget. Pohon juga mulai tumbuh. Sayangnya aku nggak bisa lihat. Kak, gak apa-apa kok. Kalau kamu gak bisa lihat, aku bakal ceritain buat kamu. Jadi mata kamu. Sri, punya kamu berkah banget. Sri, aku nanti bakal bisa lihat lagi. Jangan sampai aku dengar kamu bilang mau jadi mataku lagi. Sri, kamu yang bawa kakak ke arah cahaya. Tapi kakak malah buang kamu. Dan kamu bahkan sumbangin kornea mata buat kakak. Sri, kakak lebih memilih gak bisa lihat apapun. Asal kamu bisa baik lagi. Belakangan ini perut kakak ketiga suka sakit. Kurma merah sama biji teratai itu bagus banget buat lambung. Kakak, aku sudah masakin bubur kurma merah sama biji teratai biar lambungmu tenang. Kak, film kita bentar lagi mulai. Kedepannya jangan lakuin hal-hal yang gak jelas lagi. Ganggu banget. Sri, kamu sudah repot-repot siapin menu buat kakak. Tapi aku malah nyakitin kamu terus-terusan. Injek-injek perasaan kamu. Aku memang brengsek. Kalau kamu bisa balik lagi, kakak mau ngelakuin apapun. Kamu pasti sih Sri. Aku mamamu. Aku papamu. Kita bakal sayang kamu kayak anak kandung sendiri. Mulai sekarang kita satu keluarga ya. Sebenarnya kita mana salah ke kamu. Kamu balas dendam gini. Dasar nggak tahu balas budi. Mulai hari ini, keluarga Firmansyah akan mutusin hubungan sama kamu. Gimana bisa aku bilang kata-kata sekejam itu? Cuma gara-gara orang luar. Aku malah nyakitin anak kandungku sendiri. Sri, ibu yang salah. Ibu sudah janji bakal sayang kamu seumur hidup. Tapi nyatanya malah terus-terusan nyakitin kamu. Ibu nyesel banget. Ibu rela ngorbanin nyawa asal kamu bisa balik. Enggak, Sri belum meninggal. Aku pasti nemuin dia. La la la. Aku Putri, kesayangan keluarga Firmansyah. Aku Putri satu-satunya keluarga Firmansyah. La la la. La 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 la. La 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 la. Permisi, pernah lihat adik cewekku rambut panjang, mata gede? Namanya Sri Firmansyah. Dia adik cewek satu-satunya kita. Dan putri kesayangan keluarga Firmansyah. Iya, kalau kamu bisa kasih info, keluarga Firmansyah pasti kasih hadiah besar. Maaf, nggak pernah lihat. Kak, coba lihat ini. Sri itu kamu? Gila ya? Sudah 3 bulan, Sri. Kita sudah cari ke seluruh dunia. Kenapa nggak ada petunjuk sama sekali?
Sri, sebenarnya kamu di mana ya? Kakak, selamat ya kak, proyeknya sudah disetujui. Tapi jangan senang dulu. Kalau nggak nemu relawan, proyeknya tetap nggak bisa jalan. Kak, tenang saja. Nanti kalau aku udah gede, aku jadi relawannya kakak. Gak boleh ngomong gitu. Di hati kakak, pencapaian segimanapun atau karir sebesar apapun, semua nggak sebanding sama kamu. Kakak cuma pengen kamu hidup bahagia. Relawan. Gak kelihatan orangnya. Mati juga gak ada jasadnya. Semua info soal dia dihapus bersih gak sisa sama sekali. Program Tidur Sri, itu info rahasia tingkat tinggi. Info para relawan harus dijaga aman banget. Pas sudah masuk ke dalam kapsul tidur, langsung diumumin udah meninggal. Semua datanya langsung dihapus total. Terus hari itu juga, kok Sri bisa ada di situ? Jalan itu langsung tembus ke tempat riset. Biasanya Sri gak pernah lewat situ. Pas hari Sri hilang, itu waktu jam relawan masuk kapsul tidur. Gak mungkin. Gak mungkin. Sri gak mungkin lakuin ini. Nah, kamu mau kemana? Ada kabar soal Sri ya? Pak Sony. Buka pintunya. Cepat buka. Kak, bukankah Anda lagi nyari Sri? Ngapain kamu malah kesini? Pak Sony langsung ke biasa eksperimen kita. Kehormatan banget. Tenang saja, semua eksperimen berjalan normal. Katakan, siapa yang lagi tidur di dalam? Kak, maksudmu jangan-jangan Sri ada di dalam situ? Jawab. Itu adikku ya? Pak Sony, kan dulu kamu udah atur. Semua info di sini harus jaga ketat super rahasia. Gak boleh bocor ke siapapun. Sekarang aturan itu sudah gak berlaku lagi. Jawab aku. Kalau enggak, kamu dipecat. Pak Sony, mending Anda pulang aja. Gak bisa gitu. Aku mohon. Yang di dalam itu siapa? Ayo bangun dulu. Anak cewekku sayang banget sama kita. Tapi kita yang malah nyakitin dia. Dan justru suruh dia pergi. Kami salah. Kami gak minta dia maafin. Kami cuma ingin tahu dia di mana sekarang. Tolong kasih kami kesempatan buat nebus kesalahan ini. Relawan itu adalah Sri Firmansyah. Sri, anakku. Sri, ibu datang nengokin kamu. Sri, ini kakak keduamu. Hentikan eksperimennya. Sekarang, kalau enggak aku hancurin tempat penelitian ini. Sudah terlambat. Aku sekarang telepon. Eksperimen mulai. Sudah gak bisa dihentikan. Kalau enggak si relawan gak ada harapan hidup. Begitu banyak kebetulan. Tapi aku malah gak tahu. Pas hari Sri mau jadi relawan, kita rayain keberhasilan. Bodoh banget aku. Aku kakak apaan? Semua salahku. Aku yang suruh dia pergi. Bahkan mutusin hubungan sama dia. Aku gak layak jadi ayahnya. Semua salah aku. Aku yang gak jagain Sri. Sri, kakak juga minta maaf. Sri, ibu juga minta maaf ke kamu. Aku tanya kamu, sebelum Sri masuk, dia bilang sesuatu nggak? Gak ada. Sebelum eksperimen mulai, aku sudah tanya ke relawan. Masih ada orang atau hal yang dia pikirin gak? Dia bilang gak ada. Kita perlakuin dia kayak gitu dulu. Pasti hatinya sakit banget. Tolong banget, biarin kita lihat dia. Masuk dan temui dia sekali aja cukup. Bukannya aku mau bantu kalian, tempat ini tuh steril banget. Gak boleh ada siapapun yang masuk. Kalau dilanggar, eksperimen bisa gagal. Kalau 30 tahun lagi eksperimennya berhasil, kalian baru bisa ketemu dia. Lihat dari luar saja ya sekarang. 30 tahun. Sri takut gelap. Tapi dia harus sendirian di kegelapan selama 30 tahun. Jadi, semua harta keluarga Firmansyah, aku invest ke eksperimen ini. Kamu harus pastiin eksperimen ini sukses. Jamin keselamatan anakku. Bisa kan? Bisa. Tenang saja. Sri, tenang saja.
Kakak bakal cari kornea mata yang cocok buat kamu, biar kamu bisa balik lagi dengan utuh. Adik, kita semua bakal terus nemenin kamu sampai kamu bangun nanti. Semuanya akan baik. Tahun yang lalu, eksperimen tidur yang dimulai sama Firmansyah Group belakangan ini berhasil. Relawan pun sudah berhasil bangun. Proyek ini bakal dorong kemajuan teknologi manusia secara keseluruhan. Kalian tenang saja, eksperimennya sukses. Operasi kornea matanya juga sudah selesai. Sekarang, kalian sudah bisa ketemu sama Nona Sri. Syukurlah. Makasih ya. Sri. Sri, ayo pulang. Kita pernah ketemu. Maaf ya, numpang lewat.